Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini Mimin akan membahas terkait manga Record of Ragnarok, yang mana pada video kemarin kita telah membahas para petarung di sisi dewa. Dan untuk video kali ini kita akan membahas siapa-siapa aja sih para petarung dari pihak manusia. So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Para petarung dari pihak manusia ini bukan semata-mata mereka yang mengajukan diri untuk bertarung melawan dewa, tetapi mereka adalah pilihan manusia-manusia terbaik pada masa dan kejayaannya masing-masing yang dipilih langsung oleh Valkyrie tertua, yaitu Brunhild. Dan yang uniknya adalah kisah para manusia terpilih bukan dari karangan mangakanya sendiri seperti di anime yang lain, melainkan ini berdasarkan sejarah dan fakta yang ada di kehidupan aslinya. Dan siapa-siapa aja sih manusia terkuat yang berani melawan dewa itu? Yang pertama, Lu Bu. Lu Bu adalah merupakan jenderal terkuat sepanjang sejarah Cina. Dalam sejarahnya sendiri adalah panglima jenderal terkenal dari penghujung zaman dinasti Han dan 3 negara. Lu Bu sering digambarkan dengan ciri khas memakai penutup kepala dengan ekor dan memiliki kuda bernama Terwelu Merah yang dikenal karena daya tahannya dalam pertempuran. Kuda ini berasal dari Fergana dan menurut legenda dapat berlari sejauh 1000 li atau 500 km dalam satu hari. Terdapat pepatah Tiongkok yang mengatakan ada lubu di antara banyak pria dan ada terwelu merah di antara banyak kuda. Ia merupakan seseorang yang penuh dengan sifat ambisi dan menghalalkan segala cara untuk mencapainya, di mana ia tidak ragu membunuh kedua ayah angkatnya, yaitu Ding Yuan dan Dong Zhou. Dalam animenya sendiri, di anime Record of Ragnarok, Lu Bu digambarkan sebagai sosok yang kuat dan tak pernah terkalahkan semasa hidupnya, dan menjadi petarung pertama dalam pertarungan Ragnarok melawan Thor. Tapi sayang, dia berhasil dikalahkan oleh Thor di babak pertama. Yang kedua, yaitu Adam. Seperti yang kita tahu, Adam adalah manusia pertama di bumi. Dalam sejarahnya sendiri, di setiap agama pasti sama. Ia adalah sosok ciptaan manusia pertama yang menempati surga. Kemudian, karena Allah tidak ingin dia sendiri, maka diberilah dia pasangan, yaitu Hawa atau Abe. Dalam perjalanannya sendiri, ucap Allah, kau boleh memakan semua makanan di surga, tetapi hanya satu yang tidak boleh, yaitu buah kuldi atau apel terlarang. Lalu singkat cerita, karena setan iri pada Adam dan Hawa, maka setan menghasut Hawa untuk memakan buah kuldi, yang ternyata mengajak Adam juga untuk memakan buah tersebut, yang kemudian oleh Allah mereka diturunkan dari surga dan menetapi dunia. Dalam anime Record of Ragnarok sendiri, Adam adalah manusia pertama atau ayah dari umat manusia, yang mana kisahnya sama digoda oleh ular untuk memakan apel terlarang dan akhirnya diturunkan ke bumi. Lalu, Adam juga menjadi petarung kedua melawan Zeus. Pada awalnya, Adam unggul melawan Zeus. Namun sayang, karena ketahanan tubuhnya yang kurang, Adam harus kalah dari Zeus dan meninggal berdiri dengan terus mengepalkan tinjunya. Yang ketiga, yaitu Sasaki Kojiro. Sasaki Kojiro merupakan seorang samurai dari Jepang yang selalu kalah di setiap pertarungan. Dalam sejarahnya sendiri, dia adalah seorang samurai yang hidup selama periode Sengoku dan awal Edo. Sasaki ini sangat dikenal karena kematiannya saat melawan Miyamoto Musashi pada tahun 1612. Kojiro menyandang nama Ganryu, di mana nama itu juga digunakan untuk nama dojo atau sekolah kenjutsu yang didirikannya sekaligus menjadi aliran pedang yang ia buat sendiri. Dikatakan bahwa Kojiro ini berguru pada Kanemaki Jisai yang merupakan murid dari Toda Seigen untuk mempelajari teknik berpedang Chujo Ryu, di mana pada saat itu Kanemaki Jisai adalah seorang master Kodaichi atau pedang pendek.
Dalam anime Record of Ragnarok sendiri, Sasaki Kojiro digambarkan sesuai dengan sejarahnya sebagai samurai pecundang yang tidak pernah memenangkan selama hidupnya. Namun, karena kegigihan dan kerja kerasnya, ia sendiri mampu memindai dan membaca gerakan lawan tanpa harus bertarung dengannya dan mengalahkannya dalam bayangannya saja. Kemudian, Sasaki menjadi petarung ketiga melawan Poseidon. Dan pada akhirnya, pecundang yang tak pernah menang selama hidupnya, akhirnya menang di pertarungan Ragnarok mengalahkan dewa. Yang keempat, yaitu Jack the Ripper. Jack the Ripper merupakan pembunuh berantai terkeji dari London. Dalam sejarahnya sendiri, Jack the Ripper adalah julukan paling terkenal yang diberikan kepada pembunuh berantai tak dikenal yang beraksi di kawasan miskin di sekitar distrik Whitechapel, London pada tahun 1888. Pembunuhan yang dilakukan Ripper umumnya melibatkan wanita tunasusila yang berasal dari daerah kumuh dengan cara memotong tenggorokan, kemudian memutilasi perut mereka. Hilangnya organ-organ dalam dari 3 korban Ripper memunculkan dugaan bahwa pelaku memiliki pengetahuan anatomi atau bedah. Desas-desus yang menyatakan bahwa pembunuh ini saling berhubungan merebak pada bulan September dan Oktober tahun 1888, dan beberapa surat yang dikirimkan oleh seseorang yang mengaku sebagai pembunuh diterima oleh media dan Scotland Yard. Dalam anime Record of Ragnarok sendiri, Jack digambarkan sesuai dengan apa yang terjadi dalam sejarahnya, di mana dia dikenal sebagai pembunuh berantai terkeji dan memakai pakaian elegan ala zaman Victoria tahun 1888. Lalu, Jack menjadi petarung keempat melawan Hercules, dan pada pertandingannya sendiri, Jack berhasil mengalahkan Hercules. Namun sayang, perjuangan Jack tidak dihargai oleh para umat manusia, malah dia dilempari batu pada saat kemenangan dirinya sendiri. Yang kelima, Raiden Tamimon. Raiden Tamimon, ia merupakan pesumo yang tak pernah kalah sepanjang sejarah dari Jepang. Dalam sejarahnya sendiri, Raiden Tamimon merupakan salah satu pegulat sumo terbesar dalam sejarah yang lahir di Nagano dengan nama lahir Seki Tarokichi. Raiden dianggap salah satu orang yang berhak dianugerahi gelar legenda dalam dunia sumo karena persentase kemenangannya yang sampai sekarang tidak dapat dicapai oleh pegulat sumo lain saking tingginya. Dikabarkan ia hanya kalah rata-rata 1 kali dalam 2 tahun sepanjang 20 tahun karirnya di dunia sumo. Alasan mengapa ia selalu tak terkalahkan adalah karena tubuhnya yang sangat besar, sehingga ia selalu lebih tinggi 10-20 cm dan lebih berat 70-80 kg dari lawannya. Dalam anime Record of Ragnarok sendiri, Raiden digambarkan sesuai sejarah, yaitu pesumo terbaik tak terkalahkan. Lalu, Raiden menjadi petarung kelima melawan Shiva, dewa dari India. Dalam pertarungan kelima ini, pada awalnya Raiden unggul, bahkan mampu memojokkan Shiva. Namun pada akhirnya, Raiden kalah dan harus mati di tangan Shiva. Yang keenam, yaitu Okita Souji. Okita Souji merupakan ketua kapten termuda di kepolisian Shinsengumi. Dalam sejarahnya sendiri, Okita adalah kapten unit pertama Shinsengumi, pasukan polisi khusus di Kyoto selama periode Shogun akhir. Dia adalah salah satu samurai terbaik dari Shinsengumi. Pada tahun 1861, Okita menjadi kepala pelatih atau Jukoto di Seikan. Meskipun dia dicap selalu bersikap jujur, sopan, dan baik hati oleh orang-orang di sekitarnya, dia juga dikenal sebagai guru yang ketat dan cepat marah pada murid-muridnya. Dalam anime Record of Ragnarok sendiri, Okita Souji digambarkan sebagai sosok samurai muda yang berambisi untuk bertarung, di mana Okita sendiri diperlihatkan pada saat akan membantu Buddha melawan Loki. Dan kemungkinan besar pada ronde selanjutnya adalah pertarungan antara Okita Souji versus Loki. Yang ketujuh, yaitu Qin Shi Huang. Qin Shi Huang merupakan kaisar pertama Cina. Dalam sejarahnya sendiri, Qin Shi Huang adalah orang yang berhasil menyatukan Tiongkok yang sangat luas di bawah bendera yang sama. Namun, di balik semua pencapaiannya itu, Qin Shi Huang juga dikenal sebagai sosok yang sangat kejam. Ia takkan segan menghabisi nyawa orang-orang yang tak sejalan dengan dirinya.
Salah satu peristiwa mengenai hal ini pernah ia lakukan saat ia membunuh para cendekiawan yang tak sepaham dengan dirinya. Hal ini berawal jauh sebelum penyatuan dataran Cina, di mana Konfusianisme dan sejumlah filosofi lainnya berkembang pesat. Qin sendiri melihat pemikiran-pemikiran tersebut sebagai ancaman bagi kepemerintahannya. Maka dari itu, pada tahun 213 sebelum Masehi, ia memerintahkan semua karya tulis yang tidak berhubungan dengannya agar dibakar. Tak hanya itu, Qin juga mengubur hidup-hidup sekitar 400 orang cendekiawan dan 700 lainnya dilempari batu hingga mati karena berani menentang dirinya. Dalam anime Record of Ragnarok sendiri, Qin Shi Huang belum dimunculkan sosoknya. Namun pada manga sebelah, yaitu spin-off Lubu, Qin Shi Huang telah digambarkan sebagai sosok muda yang memakai penutup mata, di mana kemungkinan desain inilah yang akan dipakai di anime Record of Ragnarok bila Qin Shi Huang muncul. Yang kedelapan, yaitu Simo Häyhä. Simo Häyhä adalah penembak jitu yang terkenal dari Finlandia. Dalam sejarahnya sendiri, Simo Häyhä adalah sniper atau penembak jitu paling mematikan dalam sejarah. Simo Häyhä berasal dari Finlandia dan memiliki jumlah confirmed kill mencapai 259. Bahkan menurut buku hariannya sendiri, Häyhä sudah menembak mati sekitar 500 tentara merah hanya dalam waktu kurang dari 100 hari. Karena terampil menembak dan berpakaian serba putih, Simo Häyhä mendapat julukan The White Death. Simo Häyhä juga menjadi sniper tentara Finlandia selama Perang Musim Dingin, yaitu tahun 1939 sampai tahun 1940 melawan Uni Soviet. Pada 6 Maret 1940, Simo Häyhä tertembak eksplosif balet pada rahang kiri bawah, tetapi tidak tewas dan sadar kembali pada 13 Maret. Pada awalnya, Simo Häyhä sempat diberitakan tewas di koran, namun dia mengirim surat untuk mengkoreksi berita tersebut. Simo Häyhä meninggal pada tanggal 1 April 2002 pada usia 96 tahun di Hamina. Dalam Record of Ragnarok sendiri, sosok Simo Häyhä belum ditampilkan, namun untuk desain karakternya sudah dibuat karena memenangkan vote yang diadakan oleh Ajichika Sensei untuk desain karakter yang belum muncul. Digambarkan Simo Häyhä sebagai sosok pria memakai jubah putih tebal dengan membawa sniper. Yang kesembilan, yaitu Grigori Rasputin. Grigori Rasputin adalah seorang biarawan terkenal dari Rusia. Dalam sejarahnya sendiri, Grigori adalah legenda Rusia pada masa-masa akhir dinasti Romanov. Rasputin sering disebut sebagai biarawan Sinting, meski ia tak pernah menjadi biarawan dan tak pernah merahasiakan pernikahannya. Ia diduga seorang statres atau religius dan ia dipercaya dapat menyembuhkan penyakit fisik maupun mental. Lalu, Rasputin juga dikenal sebagai sosok yang sulit untuk dibunuh, di mana Grigori Rasputin mula-mula diracun dengan cyanida. Dosisnya setara untuk menewaskan 10 orang. Tapi karena ia diketahui kemudian bahwa cyanida tersebut sudah rusak oleh pemanasan makanan, ia tidak mati. Lalu ia ditembak dari belakang oleh Felix Yusupov dan teman-temannya, namun masih mampu bertahan hidup. Kemudian ia ditembak lagi 3 kali tetapi tidak mati juga. Dan pada akhirnya Rasputin dipukul dengan tongkat lalu ditenggelamkan ke sungai Neva yang dingin. Dari hasil autopsinya sendiri, sebab kematian sebenarnya adalah tenggelam. Dalam anime Record of Ragnarok sendiri, sosok Grigori Rasputin masih belum diperlihatkan dan masih jadi misterius. Yang ke-10, yaitu Michael Nostradamus. Michael Nostradamus adalah sosok peramal terkenal dari Prancis. Dalam sejarahnya sendiri, Nostradamus terkenal dengan hasil karyanya berjudul Les Prophètes yang terbit untuk pertama kalinya pada tahun 1555. Tetapi buku tersebut menjadi langka sejak kematiannya. Ia juga dikenal karena dapat meramalkan suatu kejadian besar yang terjadi di dunia, yaitu kematian Raja Prancis pada tahun 1559, kejadian kebakaran besar di London pada tahun 1666, revolusi Prancis pada tahun 1789, kelahiran Adolf Hitler,
pengeboman Nagasaki dan Hiroshima, dan pengeboman menara Twin Tower New York pada tahun 2001. Dalam anime Record of Ragnarok sendiri, sosok Michael Nostradamus belum diperlihatkan. Yang ke-11 yaitu King Leonidas. King Leonidas adalah raja Spartan yang terkenal akan kekuatannya dari Yunani. Dalam sejarahnya sendiri, Leonidas yang lahir pada tahun 530 hingga 480 sebelum Masehi adalah seorang keturunan Spartan, dan pada tahun 490 sebelum Masehi ia didaulat sebagai pemimpin tertinggi kaumnya. Leonidas dipercaya sebagai keturunan dari dewa Herakles lantaran kekuatan dan keberaniannya yang beringas. Dirinya sendiri tewas pada pertempuran Thermopylae melawan prajurit Persia pada tahun 480 sebelum Masehi. Kematiannya sendiri dipandang sebagai salah satu pengorbanan paling heroik dalam sejarah dalam sebuah pertempuran kolosal di mana ia dan sekitar 300 prajuritnya gugur secara terhormat. Dan dalam anime Record of Ragnarok sendiri, sosok King Leonidas masih belum diperlihatkan. Yang ke-12 yaitu Nikola Tesla. Nikola Tesla adalah ilmuwan terkenal yang menciptakan listrik dari Serbia. Dalam sejarahnya sendiri, Nikola Tesla adalah seorang penemu, fisikiawan, teknisi, mekanika, dan teknisi listrik Serbia Amerika. Ia terkenal berkat kontribusinya dalam mendesain sistem kelistrikan arus bolak-balik. Awal mula ia bisa terkenal adalah pada tahun 1870-an, seorang mahasiswa Austrian Polytechnic School di Graz, Austria bernama Nikola Tesla berdecak kagum ketika melihat dinamo Grame untuk kali pertamanya. Tesla kagum karena benda itu beroperasi sebagai generator dan ketika dibalik menjadi motor listrik. Tesla sendiri masuk Austrian Polytechnic School di Graz pada tahun 1875 dengan beasiswa militer Frontier. Tesla adalah mahasiswa yang pintar selama tahun pertamanya menimba ilmu. Tesla tidak pernah melewatkan kelas, meraih nilai tertinggi, dan lulus 9 ujian. Dalam anime Record of Ragnarok sendiri, sosok dari Nikola Tesla masih belum diperlihatkan. Yang ke-13 yaitu Sakata Kintoki. Sakata Kintoki adalah sosok samurai yang terkenal sebagai pemburu iblis dari Jepang. Menurut sejarahnya sendiri, Sakata Kintoki merupakan salah satu samurai yang melegenda. Dia juga salah seorang dari 4 pengawal Minamoto no Yorimitsu yang disebut kelompok Shitenno. Kisah yang paling terkenal adalah Kintoki berhasil mengusir Oni atau setan bernama Shuten Doji yang tinggal di Gunung Oe. Yorimitsu bersama keempat pengawalnya termasuk Kintoki menyamar sebagai biksu dan mengalahkan Shuten Doji dengan sake yang dicampur obat tidur. Dalam anime Record of Ragnaroknya sendiri, sosoknya masih belum diperlihatkan. Nah, itu dia minasan terkait 13 perwakilan umat manusia yang akan melawan dewa di anime Record of Ragnarok, yang mana berdasarkan sesuai sejarah yang Mimin ambil dari beberapa sumber di Google. Dan yang uniknya dari 13 perwakilan manusia ini, bukan mereka yang notabene adalah petarung atau ahli bela diri, melainkan mereka berasal dari yang terhebat di bidangnya masing-masing. Dan untuk prediksi pertarungan selanjutnya akan Mimin buat di next video ya. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Sekian dari Mimin, and bye-bye.